Masa lalu itu memang penting, tapi sepenting-pentingnya masa lalu, itu tidak lebih penting dari masa depan. Jadi, jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Jika di masa lalu hidupmu dipenuhi dengan berbagai keburukan, maka perbaikilah dan ciptakan masa depan yang lebih indah. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang cukup keren keluaran terbaru, berjudul Good Bad Ugly 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya Hendra Firmansyah, Jaka Sembung, Trijahit Duren dari Wonogiri, Elma Saja, Muhammad Latuapo, Muniroh Mujmu, Eli Senkolin, Ima Mugni dari Banyumas, Suhendar, Nisa Raihan dari Barabai, Yolandam, Zakia Hena, Selang Ganteng, Novianti dari Makassar, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan sebuah cerita tentang seorang bos gangster yang bernama Eke, di mana Eke merupakan bos gangster yang paling berkuasa di seluruh India, di mana saking hebatnya Eke, orang-orang sampai memberikan julukan kepadanya dengan nama Red Dragon, dan Eke menjadikan julukan yang diberikan kepadanya sebagai nama dari kelompok gangsternya. Tapi semenjak dia menikah, Eke sang bos gangster pun mulai berubah. Dia ingin meninggalkan dunia kriminal yang penuh dengan kekerasan agar dia bisa menjalani kehidupan yang bahagia bersama istrinya. Namun ibarat kata apa yang kau tanam maka itulah yang kau tuai, Eke pun tidak bisa meninggalkan dunia kriminal begitu saja. Karena musuh-musuhnya selalu berdatangan untuk menuntut balas kepadanya. Yang pada akhirnya membuat Eke secara terpaksa harus bertarung untuk melayani setiap orang yang ingin menghabisinya. Oleh karena itu, niat Eke untuk bertobat pun tak kunjung bisa terrealisasikan. Sampai akhirnya, di suatu hari, istrinya pun akhirnya melahirkan anaknya. Sehingga, Eke pun kembali ke Mumbai untuk menjenguk istri dan anaknya. Namun ketika Eke datang untuk menemui anaknya, istrinya melarang Eke agar tidak dekat-dekat dengan anaknya. Karena istrinya takut kalau anaknya akan bernasib buruk gara-gara kelakuan bapaknya. Oleh karena itu, istrinya pun meminta Eke untuk bertobat dan menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian untuk menebus semua dosa-dosanya terlebih dahulu. Dan jika nanti seandainya Eke telah berhasil menyelesaikan hukumannya, barulah dia akan mengizinkan Eke untuk bertemu dengan anaknya. Dan mereka akan kembali hidup bersama-sama lagi. Di mana karena permintaan dari istrinya tersebut, Eke pun akhirnya mendatangi gedung pemerintahan untuk menyerahkan dirinya. Dan selanjutnya, Eke pun dibawa ke pusat penjara kota Mumbai untuk dipenjarakan. 17 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2025, kita akan diperlihatkan dengan anak Eke yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja, di mana anak Eke ini bernama Vihan. Dan kini, Vihan bersama ibunya yang bernama Ramia beserta kakeknya alias ayah Ramia telah lama pergi meninggalkan India, dan kini mereka semua telah tinggal dan telah menjadi warga negara Spanyol. Tata, unga birthday எப்படி தாத்தா மறப்ப? வா ரம்யா, நீதான் சொன்னியா? நீங்க தானே எங்களை பத்திரமா பாத்துக்கிட்டீங்க. என் பர்த்டே உனக்கு எப்படி ஞாபகம்? Yang meski selama 17 tahun ini Vihan tak pernah sekalipun bertemu dengan ayahnya yaitu Eke,
tapi Fihan tetap selalu merindukan Eke ayahnya dan selalu menanyakan kapan ayahnya akan pulang kepada Ramia. Karena ternyata selama ini Ramia beserta orang-orang terdekatnya selalu merahasiakan kenyataan bahwa Eke adalah seorang bos gangster dan kini tengah mendekam di dalam penjara untuk menebus semua dosa-dosanya. Di mana mereka mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Eke adalah seorang pengusaha besar yang super sibuk sehingga dia jarang bisa pulang dan sampai hari ini dia belum bisa pulang karena masih sibuk dengan bisnisnya. Namun karena Fihan terus merengek memaksa Ramia agar Ramia menyuruh ayahnya untuk pulang, Ramia yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya berbohong dengan mengatakan bahwa ayahnya berjanji jika Fihan bisa lulus dari sekolahnya, maka ayahnya akan pulang untuk menemui Fihan tepat di hari di saat Fihan akan diwisuda. Di mana hal itu sontak saja membuat Fihan merasa sangat bahagia. Namin romba tullude. Amma, Sementara itu di penjara pusat kota Mumbai, kita pun akan diperlihatkan dengan seorang tahanan baru yang bernama Ucup. Di mana saat ini Ucup tengah merencanakan untuk kabur melarikan diri dari dalam penjara ini. Yang meski di sini teman satu sel Ucup yang bernama Ucen ini mencoba melarang Ucup untuk tidak merealisasikan niatnya karena rencana pelarian Ucup hanya akan berakhir sia-sia, Ucup tetap bersikeras dan ingin pergi melarikan diri dari dalam penjara ini. in the jail. Ipo yang control. Di mana untuk bisa meloloskan diri dari dalam penjara ini, Ucup telah memberikan uang yang banyak kepada sebagian polisi yang ada di dalam penjara ini. Sehingga para polisi yang dibayar oleh Ucup tersebut memberikan sebuah kartu akses kepada Ucup agar Ucup bisa kabur dan telah memberikan sebuah sup kepada para polisi yang tidak menerima suap. Yang mana sup tersebut telah dicampurkan dengan obat bius sehingga para polisi yang memakan sup tersebut langsung jatuh pingsan. Ayo bahar nikal. Koi nalla wine vatto. Wangada beliya. Aja. Sehingga dengan begitu, Ucup pun bisa keluar dari selnya dengan menggunakan kartu akses yang diberikan oleh para polisi kepadanya. Lalu, Ucup juga mengeluarkan banyak tahanan yang telah dia bayar agar para tahanan tersebut mengawal dan melindungi Ucup sampai Ucup bisa menyukseskan rencananya untuk kabur. Namun di saat seluruh rencana Ucup berjalan dengan lancar sehingga dia mengira bahwa dia akan bisa kabur melarikan diri, tiba-tiba Eke, sang mantan bos gangster dari kelompok gangster Red Dragon pun muncul di hadapan Ucup untuk menghentikan niat Ucup yang ingin kabur melarikan diri dari dalam penjara ini. Di mana kini Eke tengah menyamar menjadi salah seorang polisi. Melihat itu, Ucup pun sontak langsung memerintahkan para narapidana yang telah dia bayar untuk menghajar dan mengalahkan Eke agar dia bisa melanjutkan rencana pelariannya. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dari sini, selain akhirnya kita bisa melihat sosok dari Eke, kita semua juga akhirnya bisa melihat bagaimana kehebatan dan kemampuan bertarung dari Eke, sang ketua gangster yang sangat melegenda ini. Dimana di sini, meskipun dia dikepung dan dikeroyok oleh para narapidana yang telah dibayar oleh Ucup, tapi Eke sama sekali tidak gentar dan tidak merasakan takut sama sekali. Bahkan, Eke bisa melawan dan mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah dan tanpa perlawanan sama sekali. Dimana Eke bisa menangkis dan menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya, lalu memberikan sebuah serangan balik. Namun di sini, Eke tidak memberikan serangan fatal yang mematikan, karena Eke hanya bermaksud mengalahkan mereka semua untuk menggagalkan aksi Ucup tanpa ingin mencederai apalagi menghabisi mereka. Sehingga di sini, Eke hanya mengeluarkan separuh dari kehebatannya untuk melawan orang-orang ini. Tapi meski dia hanya mengeluarkan sebagian dari kemampuannya, itu semua sudah cukup bagi Eke untuk bisa mengalahkan mereka semua.
Oleh karena itu, Eke pun akhirnya berhasil menggagalkan aksi Ucup dan mengirimkan kembali Ucup bersama narapidana lain ke sel mereka masing-masing. Yang setelah dikembalikan ke selnya, Ucup pun bertanya kepada Ucen tentang siapakah si polisi yang baru saja menghentikan aksinya dan mengapa si polisi tersebut bisa lolos dari obat bius yang dia sebarkan lewat sup yang dibagikan kepada para polisi. Mendengar itu, Ucen pun menjelaskan bahwa orang itu sebenarnya bukanlah seorang polisi, melainkan dia adalah seorang tahanan sama seperti kita. Dan dia bernama Eke, seorang mantan bos gangster yang paling berkuasa, namun kini sudah bertobat dan telah menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian untuk menebus semua dosa-dosa di masa lalunya. Dan kini dia telah menjadi penguasa di dalam penjara ini. Namun berbeda dengan kebanyakan penguasa-penguasa penjara pada umumnya, Eke menggunakan kekuasaannya ke arah yang positif, di mana Eke selalu membantu para polisi untuk mengamankan dan mengendalikan seluruh narapidana yang ada di dalam penjara ini. Bahkan, Eke sering menggantikan para polisi untuk berjaga di dalam penjara ini. Sehingga dengan bantuan dari Eke, para polisi pun menjadi lebih mudah untuk mengendalikan para narapidana. Karena narapidana yang ada di penjara ini tidak berani berbuat macam-macam jika ada Eke. Di mana karena hal itulah, Eke menjadi sangat akrab dan berhubungan baik dengan para polisi yang ada di penjara ini. Kembali kepada Fihan, di mana saat ini Fihan sedang menemui pacarnya yang bernama Nitya untuk merayakan hari jadi pacaran mereka yang ke-6 bulan. Happy 6 months anniversary. என்னடா பண்ற? வா கான்வகேஷன் போலாம். Singkat cerita, pada hari di mana dia akan diwisuda, Fihan pun berdiri di depan pintu masuk untuk menunggu kedatangan Eke ayahnya, di mana Fihan tidak mau masuk ke dalam ruangan acara sebelum kedatangan ayahnya. Meski Ramia dan kakak Ramia terus membujuk Fihan untuk segera memasuki ruangan acara, Fihan tetap menolak dan tidak mau memasuki ruangan acara jika tanpa ayahnya. Yang karena Fihan bersikeras tidak mau masuk ke ruangan acara karena dia bersikeras untuk menunggu kedatangan ayahnya, kakak Ramia yang bernama Engkus ini pun mengatakan bahwa Eke telah membatalkan niatnya untuk datang ke acara wisuda Fihan karena tiba-tiba saja dia harus mendatangi sebuah rapat penting untuk kepentingan bisnisnya. Mendengar itu, Fihan yang kecewa pun akhirnya marah karena lagi-lagi ayahnya membohonginya dan lagi-lagi dia tidak bisa datang untuk menemuinya. உள்ள போலாம். எங்க அப்பா வராம எல்லார் வீட்லயும் ஸ்கூல்ல ஒரு சின்ன பிள்ளை நடந்தா கூட எல்லாரோட அப்பாவும் முன்னாடி வரணும் போய் சொல்றதுக்கு. Kembali ke penjara pusat kota Mumbai, di mana di sini si kepala sipir di penjara ini pun mendapatkan sebuah panggilan video dari Fihan. Melihat itu, dia pun segera merubah background di kantornya, lalu memanggil Eke agar dia bisa mengangkat video call dari Fihan. Sehingga dari sini, kita semua bisa mengetahui bahwa selama ini Eke telah bersekongkol dengan para polisi untuk membohongi Fihan. Sehingga dengan begitu, Fihan pun bisa lebih percaya bahwa alasan Eke tidak pernah pulang adalah karena Eke sedang sibuk untuk urusan bisnis, bukan karena dia sedang di penjara. Dan alasan mengapa para polisi mau membantu Eke untuk berbohong kepada Fihan adalah karena selama ini Eke telah bersikap baik dan telah banyak membantu kepolisian untuk mengamankan para narapidana. Sehingga kini Eke dan si kepala sipir telah berteman baik. Dan di dalam video call ini, Fihan pun belak-belakan memarahi Eke karena Eke lagi-lagi berbohong. Kau bilang kau akan datang ke acara wisudaku ayah, aku terus menunggumu. Tapi lagi-lagi kau tidak bisa datang karena urusan bisnismu. Apakah bisnismu memang lebih penting daripada aku? Tanya Fihan. Kemudian Fihan pun mengatakan, beberapa hari lagi aku akan berulang tahun. Dan jika di hari ulang tahunku nanti kau masih tidak bisa datang untuk menemui aku, maka jangan pernah datang lagi ke dalam hidupku selamanya, ungkap Fihan yang mengakhiri panggilan videonya. Mendengar itu,
Eke pun sontak merasa sangat bersedih, sehingga dia pun langsung menemui si kepala sipir untuk meminta bantuan kepada si kepala sipir, agar si kepala sipir mau memberikan keringanan kepada Eke, supaya Eke bisa dibebaskan sebelum hari ulang tahun Fihan. Meskipun sebenarnya jadwal kebebasan Eke adalah 3 bulan lagi. Mendengar itu, karena mengingat Eke sudah banyak berjasa bagi para polisi, si kepala sipir pun setuju untuk membebaskan Eke dalam waktu dekat. Sehingga tak lama setelah itu, Eke pun akhirnya dibebaskan setelah 17 tahun lamanya dia mendekam di dalam penjara. Di mana Eke langsung disambut oleh salah satu anak buah kepercayaannya yang bernama Baby. Dan berita kebebasan Eke langsung tersebar luas ke seluruh gangster yang ada di kota Mumbai. Di mana berita kebebasan Eke tersebut membuat Otong yang merupakan bos gangster penguasa kota Mumbai merasa sangat ketakutan. Karena Otong takut kalau Eke akan kembali ke dunia pergangsteran. Dan jika seandainya Eke kembali aktif lagi di dunia gangster, maka pasti kursi kekuasaan yang saat ini dia duduki akan kembali direbut oleh Eke. Mendengar itu, 2 orang anak buahnya yang bernama Bagas dan Bagus ini pun langsung mengajak Otong untuk menghabisi Eke agar kursi kekuasaannya tidak direbut kembali oleh Eke. Namun bukannya setuju, Otong malah memarahi mereka berdua karena telah mempunyai niat seperti itu. Karena menurut Otong, mencoba menghabisi Eke sama saja dengan mencari mati. Karena Otong yang tahu betul orang seperti apa itu Eke, dia pun bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan apalagi menghabisi Eke. Oleh karena itu, daripada harus mencari mati dengan menantang Eke, Otong lebih baik pasrah. Jika memang Eke menginginkan kursi kekuasaannya kembali, maka Otong akan memberikannya dengan senang hati. Dan setibanya di rumah kediamannya yang ada di Mumbai, Eke pun merasa sangat bahagia karena dia langsung disambut oleh Ramia istrinya yang sudah sangat merindukan Eke karena sudah 17 tahun lamanya mereka telah berpisah. Yang setelah cukup lama saling melepas rindu, Eke dan Ramia pun mendiskusikan tentang bagaimana caranya agar pertemuan pertama Eke dengan Fihan bisa menjadi pertemuan yang istimewa. Singkat cerita, di malam harinya, Baby, Eke, dan Ramia pun segera pergi ke bandara untuk terbang menuju Spanyol. Namun sebelum pergi ke bandara, mereka terlebih dahulu berhenti untuk membeli makanan. Dan ketika Baby sedang pergi membeli makanan untuk mereka semua, tiba-tiba ada seseorang yang ingin mencelakai mereka. Tapi untunglah Eke bisa dengan cepat menyadari hal itu, sehingga dia pun dengan cepat langsung menghindari serangan tersebut yang membuat mereka semua bisa selamat. Dimana ternyata itu adalah serangan yang berasal dari perintah Bagas dan Bagus yang ingin memperingatkan Eke agar Eke tidak berani-berani mencoba untuk mengganggu kekuasaan geng mereka. Jika tidak, maka mereka akan mencelakai Eke beserta anak dan istrinya, ungkap Bagas dan Bagus. Yang karena Eke ingin bertobat serta ingin membuka lembaran kehidupan yang baru, Eke pun tidak menanggapi ancaman mereka dan hanya diam membisu. Namun meski mereka bisa selamat dari serangan tersebut, tapi serangan tersebut membuat Ramia menyadari satu hal, yaitu masa lalu Eke masih melekat erat membayanginya meskipun Eke telah bertobat dan telah menyelesaikan hukumannya. Sehingga karena hal itu, Ramia yang tadinya sangat romantis kepada Eke karena mereka baru saja bertemu kembali setelah 17 tahun, kini Ramia pun menjadi marah-marah kepada Eke dan malah melarang Eke agar tidak ikut ke Spanyol bersamanya. Karena Ramia takut musuh-musuh Eke akan berdatangan untuk membalas dendam kepada Eke. Karena jika hal itu terjadi, Ramia takut kalau Fihan akan menjadi sasaran balas dendam dari musuh-musuh Eke. Jadi, Ramia pun melarang Eke agar tidak dulu pergi ke Spanyol dan meminta Eke untuk menyelesaikan seluruh permasalahannya terlebih dahulu sebelum nantinya Eke akan datang ke Spanyol untuk memulai kehidupan barunya.
Oleh karena itu, sesaat setelah Ramia pergi, Eke bersama Baby pun juga pergi ke markas mereka yang telah lama mereka tinggalkan. Di mana pada awalnya, Baby sangat bahagia dan sangat bergairah karena dia mengira bahwa Eke akan kembali ke dunia pergangsteran. Namun ternyata, kedatangan Eke ke tempat ini adalah untuk menghancurkan seluruh senjata-senjata yang selama ini dia simpan. Karena tekadnya sudah sangat bulat untuk tidak pernah kembali lagi ke dunia pergangsteran. Chief, weapons apa? Setelah itu, Eke pun pergi ke pusat kota dan mengumpulkan seluruh gangster yang ada di pusat kota. Kemudian, Eke pun mengajak dan membawa mereka semua menuju sebuah gedung. Mengetahui itu, Otong yang tahu bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir baik, dia pun tidak mau masuk ke dalam gedung dan hanya menunggu di luar gedung. Mastan Saf, Sementara seorang mantan bos gangster yang bernama Gofur langsung menghampiri Eke untuk menanyakan ada masalah apa, sampai-sampai Eke mengumpulkan seluruh gangster yang ada di kota ini. "Apakah kamu ingin mengambil kembali kursi kekuasaanmu?" tanya Gofur. BTW, Gofur ini adalah mantan bos kelompok gangster yang saat ini dipimpin oleh Otong. Jadi, dulunya Otong adalah anak buah Gofur. Tapi karena Gofur sudah tua, dia pun menyerahkan kursi kekuasaannya kepada Otong. Dan di sini Eke pun menjawab bahwa dia tidak ada niatan untuk kembali ke dunia kriminal. Dia tidak ada niatan untuk merebut kembali kursi kekuasaannya di kota Mumbai. Dan yang dia inginkan saat ini adalah hidup normal dan damai bersama anak dan istrinya. Jadi, Eke meminta kepada Gofur dan seluruh gangster yang hadir agar tidak pernah lagi melibatkan dirinya dalam urusan apapun. Dan jika masih ada orang yang ingin membalas dendam kepada Eke, maka Eke mempersilahkan orang tersebut untuk menyelesaikan dendam di antara mereka saat ini juga. Karena setelah malam ini, Eke ingin seluruh masalahnya bisa selesai agar dia bisa meninggalkan Mumbai dengan tenang. எனக்கு தெரியும் बहुत बड़ा गंगला टच பண்ணதானா நம்மள பெரிய இந்த மாதிரி பெரிய ஆக முடியும் அடிச்சம் முன்னாலே நம்ம கொன்னுடுவோம் தெரியும் யாருன்னு தெரியுமா Singgam. Mendengar itu, Bagas pun langsung mengompori seluruh anggota gangster yang ada di ruangan ini untuk menghajar dan menghabisi Eke di tempat ini. Namun bukannya mendapatkan dukungan, Bagas malah dimarahi oleh Gofur karena telah bersikap seperti itu. Dan Gofur berusaha menjelaskan kepada Bagas tentang seberapa kuat dan berbahayanya sosok dari Eke ini. Lalu, Gofur pun berusaha menenangkan Eke karena Gofur takut kalau Eke marah dengan perkataan Bagas. Dan Gofur berjanji kalau dia akan mencoba menahan para anak buahnya untuk berhenti berurusan dengan Eke. Mendengar itu, Eke pun akhirnya merasa tenang karena dia pikir bahwa dia telah berhasil menyelesaikan permasalahannya dengan para gangster Mumbai. என்ன நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்களா, அப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டீங்கல்ல, வரேன் பாய். Sehingga kini dia berniat untuk terbang ke Spanyol karena dia pikir kalau sekarang tidak akan ada lagi gangster Mumbai yang akan membalas dendam kepadanya. Namun ketika dia sedang berjalan keluar gedung, ketika dia akan meninggalkan pertemuan ini dan akan terbang menuju Spanyol, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Ramia yang telah sampai di Spanyol. Di mana di sini Ramia mengatakan bahwa Fihan telah diculik dan Ramia curiga bahwa orang yang telah menculik Fihan adalah Bagas dan Bagus yang sebelumnya berusaha mencelakai mereka di saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. குடும்பத்து மேல டைசன் பசிக்குது டைசன். Mendengar itu, Eke pun akhirnya menunda niatnya untuk segera terbang ke Spanyol, lalu memanggil Baby dengan panggilan Tyson. Karena ternyata nama asli Baby adalah Tyson. Dan mendengar Eke yang memanggilnya dengan nama Tyson, Baby alias Tyson pun langsung paham dengan apa yang akan dilakukan oleh Eke. Sehingga Return of the Red Dragon. கேரியர் திறந்தா. melihat itu, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Gofur pun merasa sangat ketakutan. Lalu, Eke pun mengatakan, sampai aku mengetahui siapa yang telah menculik putraku, tidak akan kubiarkan satu orang pun keluar dari gedung ini, ungkap
Eke. Mendengar itu, Gofur pun langsung menghampiri Eke dan mengatakan, "Aku tidak tahu apapun tentang hilangnya putramu. Aku tidak tahu siapakah yang telah menculik putramu dan aku tidak ada hubungannya dengan hilangnya putramu. Jadi, silahkan lakukan apa yang ingin kau lakukan," ungkap Gofur yang kemudian pergi meninggalkan gedung ini. Di mana setelah Gofur pergi, Tyson pun langsung mengunci pintu gedung ini. Dan setelah itu, Eke pun menyingkapkan bajunya sehingga kita akan bisa melihat jelas tato naga yang tergambar di lengan Eke. Lalu, dengan menggunakan 2 buah keling di lengan kanan dan kirinya, Eke pun menghampiri kerumunan gangster ini. Melihat itu, meskipun Gofur dan Otong telah mencoba menjelaskan bahwa Eke bukanlah orang yang bisa mereka lawan, tapi Bagas dan Bagus malah merasa senang karena akhirnya mereka mempunyai kesempatan untuk bisa melawan Eke. Sehingga di sini, Bagas pun langsung mengajak semua anggota gangster yang ada di gedung ini untuk melawan dan mengeroyok Eke. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Di mana dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, meskipun di sini Eke dan Tyson dikepung oleh banyak sekali orang, tapi mereka berdua bisa melawan dan membantai seluruh anggota gangster yang mengepung dan mengeroyok mereka dengan sangat mudah. Meskipun menurut saya, koreografi pertarungan di sini tidak terlalu bagus, dan di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Tyson mendapatkan sebuah panggilan telepon. Sehingga Tyson pun memberikan teleponnya kepada Eke agar Eke bisa mengangkatnya. Dan ketika Eke mengangkat telepon tersebut, ternyata telepon tersebut berasal dari Engkus, di mana ternyata Engkus juga merupakan salah satu anak buah kepercayaan Eke. Dan di sini Engkus mengatakan bahwa dia telah berhasil mendapatkan informasi tentang Vihan. Dan menurut informasi yang dia dapatkan, sepertinya alasan hilangnya Vihan tidak ada hubungannya dengan para gangster Mumbai. Dan kejadian ini bukanlah kejadian penculikan biasa, melainkan merupakan masalah yang jauh lebih besar dari itu, ungkap Engkus. Oleh karena itu, Eke pun akhirnya melepaskan para gangster ini dan dia pun segera bergegas pergi menuju ke Spanyol. He's back. Yang sesampainya di Spanyol, Eke pun langsung mendatangi pengadilan. Karena kini, Vihan tengah dibawa oleh para polisi ke pengadilan untuk diadili atas tuduhan penggunaan dan pengedaran narkoba. Karena pada saat para polisi menemukan Vihan, para polisi menemukan Vihan yang sedang dalam keadaan teler karena penggunaan narkoba. Dan di dalam mobilnya juga terdapat banyak sekali narkoba. Dan ketika hakim bertanya kepada Vihan tentang apakah ada sesuatu yang ingin Vihan sampaikan untuk membela dirinya, Vihan pun mengatakan tidak. Namun pengacara Vihan berusaha membela Vihan dengan mengatakan, "Yang mulia, memang benar klienku menggunakan narkoba, tapi dia sama sekali tidak mengetahui kenapa di mobilnya terdapat begitu banyak sekali narkoba. Jadi, mohon Anda memberikan kami waktu untuk membuktikan bahwa klien kami memang tidaklah bersalah," ungkap si pengacara. Di mana karena pembelaan dari si pengacara tersebut, hakim pun akhirnya bersedia untuk memberikan waktu bagi si pengacara untuk membuktikan bahwa memang Vihan tidaklah bersalah atas terdapat begitu banyak narkoba di mobilnya. Dan sampai sidang berikutnya akan diselenggarakan, Vihan akan ditahan di dalam penjara remaja karena Vihan masih dalam kategori di bawah umur. Yang setelah sidang tersebut selesai, di luar ruang sidang, Ramia mengatakan, "Engkus, kau tahu sendiri kan bagaimana aku membesarkan Vihan. Dia tidak mungkin mengkonsumsi narkoba apalagi membawa banyak narkoba di mobilnya. Jadi, aku sangat yakin bahwa semua masalah ini adalah karena Eke," ungkap Ramia sambil menunjukkan jarinya kepada Eke. Salah satu musuh Eke di masa lalu yang ingin membalas dendam kepada Eke pasti sudah menjebak Vihan dalam kasus ini sebagai bentuk balas dendamnya kepada Eke, ungkap Ramia yang terus menyalahkan Eke. Because you're a bloody monster!
என் பையனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன். Bersamaan dengan itu, Fihan pun keluar dari ruangan sidang dengan digiring oleh para polisi untuk dibawa ke penjara remaja. Melihat Fihan, Eke pun sontak merasa sangat bersedih karena niat hati ingin menemui anaknya di momen yang spesial, anaknya justru malah harus dipenjara sesaat setelah dirinya terbebas dari penjara. Sehingga sesaat setelah Fihan dibawa pergi, Eke pun mengatakan, selama aku mendekam di dalam penjara, anakkulah yang paling aku rindukan. Namun ketika akhirnya aku terbebas dan akhirnya bisa menemui anakku yang justru malah di penjara. Selama hidupku, aku belum pernah merasakan rasa sakit yang seperti aku rasakan saat ini. Jadi, siapapun yang telah menyebabkan semua permasalahan ini, maka dia harus menanggung akibatnya, ungkap Eke. Bersamaan dengan itu, di sebuah kapal pesiar, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda kejam yang bernama Johnny. Kembali kepada Eke yang sedang menemui Fihan di penjara remaja, yang setelah saling menyapa serta saling mengungkapkan kesedihan mereka karena situasi yang sedang terjadi saat ini, Eke pun meminta Fihan untuk menceritakan kronologi permasalahan yang sedang menimpanya. Sehingga di sini, Fihan pun menceritakan semua permasalahannya kepada Eke, bahwa Fihan mempunyai seorang pacar yang sangat dia sayangi bernama Nitya, di mana Fihan sudah berniat untuk mengenalkan Nitya kepada Ramia dan juga Eke di hari ulang tahunnya nanti. Dan saat Ramia pergi ke India untuk menjemput Eke, Fihan bersama Nitya pergi untuk jalan-jalan. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang menghampiri mereka. Dan orang-orang tersebut menembak dan menghabisi Nitya tepat di depan mata Fihan. Setelah itu, mereka pun memukul kepala Fihan yang membuat Fihan seketika langsung jatuh pingsan. Dan ketika Fihan tersadar dari pingsannya, telah ada banyak polisi yang mengerumuni dirinya. Dan para polisi tersebut langsung menangkap Fihan atas tuduhan penggunaan narkoba. Bahkan, di dalam mobil Fihan juga telah ada banyak sekali narkoba. Sementara Fihan tidak mengetahui apapun mengenai hal itu. Dan alasan mengapa Fihan tidak mau mengatakan apapun saat di pengadilan adalah karena dia takut kalau dia juga akan disalahkan atas kematian Nitya. Sehingga nantinya, kasus yang akan menimpanya tidak hanya kasus narkoba, melainkan juga kasus pembunuhan. Mendengar itu, Eke pun bertanya tentang apakah Fihan pernah melihat orang-orang tersebut sebelumnya atau tidak. Dan Fihan menjawab bahwa orang-orang tersebut sebelumnya juga pernah mengganggu Fihan di saat Fihan sedang kencan di sebuah kafe bersama Nitya. Tapi untungnya, di saat itu si pemilik kafe datang untuk menolong Fihan. Dimana setelah menjelaskan semua itu, Fihan pun mengatakan, "Ayah, sebenarnya aku sudah mengetahui bahwa dirimu adalah seorang bos gangster. Dan selama ini, kamu berpura-pura sedang menjalankan bisnis padahal sebenarnya kamu sedang mendekam di dalam penjara," ungkap Fihan yang membuat Eke merasa sangat terkejut. Lalu, Fihan pun melanjutkan perkataannya, "Aku tahu hal itu tapi aku tidak peduli. Karena yang aku pedulikan selama ini, aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin bersamamu. Aku ingin menghabiskan banyak waktuku bersamamu. Dan akhir-akhir ini, aku selalu berharap kalau aku akan bisa menemuimu di hari ulang tahunku nanti. Tapi ternyata, takdir berkata lain. Karena aku tidak akan bisa menemuimu. Karena saat ini, aku malah di penjara," ungkap Fihan. Mendengar itu, Eke pun mengatakan, "Ya Fihan, aku adalah seorang gangster. Dan selama 17 tahun terakhir ini, aku telah mendekam di dalam penjara untuk menebus semua dosa-dosaku. Kau tahu mengapa aku bisa di penjara? Semua itu aku lakukan demi dirimu dan juga ibumu. Dan alasan kebebasanku hari ini juga karena aku ingin hadir di acara ulang tahunmu. Jadi, kau jangan khawatir. Karena sebelum hari ulang tahunmu tiba, aku akan membebaskanmu," ungkap Eke. Itu nggak power promise dah. Sehingga sesaat setelah pulang mengunjungi Fihan,
Eke beserta beberapa orang kepercayaannya pun langsung mengelilingi Spanyol untuk mencari berbagai petunjuk mengenai siapa yang telah menjebak Fihan serta yang telah menghabisi Nitya. Di mana dari penyelidikannya ini, akhirnya Eke pun mengetahui bahwa orang yang telah menjebak Fihan dan yang telah menghabisi Nitya adalah Matthews, Doc Wolfgang, Matthews. Oleh karena itu, setelah menanyakan di manakah markas Matthews, Eke pun segera pergi ke markas Matthews untuk menemuinya. Di mana ternyata Matthews ini adalah orang yang telah memerintahkan untuk menembak Nitya. Dan melihat Eke datang ke markasnya, Matthews pun langsung memerintahkan anak buah terbaiknya untuk menghajar Eke. Namun Eke bisa mengalahkan Matthews beserta anak buah terbaiknya dengan sangat mudah. Melihat itu, para anak buah Matthews yang lain pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Eke. Tapi pada akhirnya, mereka pun berhenti melakukan perlawanan setelah Tyson dan juga Engkus keluar dari mobilnya dengan membawa senjata yang lebih canggih. Yang setelah Matthews berhasil dikalahkan, Eke pun bertanya tentang mengapa Matthews menjebak Fihan. Dan Matthews mengatakan bahwa dia tidak tahu alasan mengapa Fihan dijebak, karena Matthews hanya menjalankan perintah dari bosnya, dan bosnya itu adalah pemimpin dari kelompok gangster yang bernama Geng Dark Wolf. Mendengar kelompok Geng Dark Wolf, Engkus pun mengatakan bahwa dia mengetahui beberapa informasi mengenai kelompok geng tersebut, di mana Engkus menjelaskan bahwa geng tersebut berhubungan dengan sindikat pencucian uang terbesar di Spanyol, di mana di negara Spanyol ini ada penjahat terbesar yang paling dicari oleh pemerintah, dan dia bernama Bebel. Ini pebenguknya. Bebel mempunyai sebuah bank di lokasi yang sangat rahasia, di mana bank milik Bebel ini merupakan bank tempat penyimpanan uang milik para gangster yang ada di seluruh Eropa. Dan Bebel mempercayakan tangan kanannya yang bernama Big Daddy untuk memimpin banknya tersebut. Dan untuk memberikan pengamanan terhadap banknya tersebut, Bebel menugaskan geng Dark Wolf yang merupakan kelompok gangster yang berada di bawah naungan Bebel untuk melindungi banknya tersebut, di mana pemimpin dari geng Dark Wolf ini adalah Johnny. Bangklok. Untuk menghibur para kliennya, bank milik Bebel tersebut didesain khusus agar tampak seperti sebuah kasino. Dan Big Daddy beserta Johnny menyerahkan operasional harian banknya kepada orang yang bernama Jakava. Namun sayangnya, untuk bisa menemui Johnny, itu bukanlah hal yang mudah, karena tidak ada satu orang pun yang tahu di mana Johnny berada. Dan satu-satunya orang yang tahu keberadaan Johnny adalah Jakava. Jadi, untuk bisa terhubung dengan Johnny, maka langkah pertamanya mereka harus menangkap Jakava. Fingerprint. Yes. No. Don't talk to me about casino. Oleh karena itu, dengan bantuan dari Matthews, Eke pun pergi ke bank milik Bebel untuk menemui Jakava. Yang setelah akhirnya Eke sampai di hadapan Jakava, Eke pun berbicara dengan sangat sopan dan terkesan memelas kepada Jakava, agar Jakava mau melepaskan dan membebaskan Fihan dari dalam penjara. Dan Eke siap membayar berapapun uang yang diinginkan oleh Jakava jika Jakava mau melepaskan Fihan. Mendengar itu, Jakava pun langsung menyimpulkan bahwa sepertinya Eke merupakan seorang pengusaha besar yang tidak berbahaya sama sekali dan hanya ingin anaknya dibebaskan. Dan karena Eke siap memberikan bayaran sebesar apapun, Jakava pun tertarik untuk menerima tawaran Eke. Namun karena keputusannya bukan berada di tangannya melainkan di tangan Johnny, Jakava pun meminta izin untuk menelpon Johnny terlebih dahulu untuk mendiskusikan penawaran dari Eke. Hey Johnny, Jakava. Tapi sayangnya, Johnny tidak mau menerima penawaran yang diberikan oleh Eke karena dia tidak mau membebaskan Fihan. Namun Jakava yang mata duitan terus membujuk Johnny agar Johnny mau membebaskan Fihan, agar mereka bisa mendapatkan bayaran yang mahal dari Eke. Yang karena Jakava terus bersikeras membujuknya, Johnny pun meminta Jakava untuk menyalakan CCTV di ruangan Jakava agar Johnny bisa melihat siapakah orang yang datang menemui Jakava. Tapi karena Johnny tidak bisa melihat wajah Eke dengan jelas lewat kamera CCTV, Johnny pun meminta Jakava untuk memfoto Eke dan mengirimkan fotonya kepada Johnny.
Yang setelah dia menerima foto yang dikirimkan oleh Jakava, Joni pun mengirimkan foto Eke ke sebuah grup WhatsApp yang mana di dalam grup tersebut semua anggotanya adalah para gangster terkenal yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Di mana Joni bertanya di dalam grup tersebut tentang apakah ada yang mengenal pria ini atau tidak. Dan hal yang membuat Joni merasa sangat terkejut adalah banyak anggota grup tersebut yang merasa takut dengan sosok Eke, sehingga banyak di antara mereka yang langsung keluar dari grup karena takut terbawa-bawa masalah antara Joni dengan Eke. Bahkan admin grup tersebut juga langsung menghapus grup tersebut. Melihat itu, Joni pun bisa menyimpulkan bahwa Eke pasti bukanlah orang biasa seperti yang dikatakan oleh Jakava. Sehingga Joni pun kembali menghubungi Jakava untuk meminta Jakava agar Jakava segera mengusir Eke keluar dari banknya. Karena sepertinya dia bukanlah orang biasa. Jadi sebaiknya mereka tidak berurusan dengan Eke. Oke, no worries. Namun Jakava yang telah terbutakan oleh uang dan sudah tertipu dengan gaya bicara Eke yang memelas dan sangat sopan kepadanya, dia pun merasa sangat yakin bahwa Eke bukanlah orang berbahaya seperti yang dipikirkan oleh Joni. Sehingga alih-alih menuruti permintaan Joni untuk segera mengusir Eke, Jakava yang tidak mau kehilangan banyak uang yang ditawarkan oleh Eke, dia pun mengatakan, "Transferkan saja uangnya ke rekeningku dan aku akan membebaskan putramu dari dalam penjara," ungkap Jakava sambil memberikan nomor rekeningnya dan menyebutkan jumlah uang yang dia minta kepada Eke. Bersamaan dengan itu, Joni yang bisa melihat bahwa Jakava tidak menuruti perintahnya lewat CCTV, Joni pun kembali menelpon Jakava untuk menegur Jakava karena dia tidak menuruti perintah Joni. Dan ketika Jakava sedang memberikan banyak alasan kepada Joni agar Joni tidak marah, Eke pun memberitahu Jakava bahwa dia telah mengirimkan uang yang diminta oleh Jakava. Namun ketika Jakava mengecek apakah uang yang ditransferkan oleh Eke sudah masuk ke rekeningnya atau belum, alangkah terkejutnya Jakava ketika ketika alih-alih mendapatkan transferan banyak uang, justru seluruh uang yang ada di dalam rekeningnya malah terkuras habis. Sehingga dari sini, Jakava pun akhirnya menyadari bahwa Eke memang bukanlah pria biasa. Melihat itu, Joni pun segera meminta Jakava untuk memberikan teleponnya kepada Eke karena dia ingin berbicara dengan Eke. Di mana di sini, Joni mengatakan, "Tuan, aku minta maaf. Ternyata ada sedikit miskomunikasi di dalam anggota kelompok kami, sehingga kami malah salah sasaran dengan menangkap putramu dan menjebloskannya ke dalam penjara. Padahal target kami sebenarnya bukanlah putramu," ungkap Joni yang berpura-pura bahwa alasan mengapa dia menjebak Fihan adalah karena salah sasaran. Namun alasan Joni tersebut langsung dibantah oleh Eke dengan cara menunjukkan sebuah foto yang mana di dalam foto tersebut Joni sedang memata-matai Fihan. Yang itu artinya Joni memang sudah sejak lama menargetkan Fihan sehingga tidak mungkin kalau Joni salah sasaran. Dan karena ternyata Joni tidak bisa membohongi Eke, Joni pun akhirnya meminta Jakava untuk segera menghabisi Eke. Sehingga Jakava pun segera memijit bel di mejanya untuk memanggil para anak buahnya. Melihat itu, Eke pun langsung berinisiatif untuk menyerang dan melawan seluruh anak buah Joni. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dan seperti biasa, Eke pun mampu mengalahkan dan menghabisi musuh-musuhnya dengan mudah. Sehingga pada akhirnya Eke pun bisa menangkap dan menggantung Jakava. Tidak hanya itu, tapi Eke juga berhasil menemukan dan membawa remote control dari bom-bom yang terpasang di seluruh penjuru bank ini. Karena ternyata di seluruh penjuru bank ini telah dipasang banyak bom untuk melindungi bank ini jika sewaktu-waktu ada penyusup yang masuk ke dalam bank ini. Setelah itu, Eke pun langsung melakukan panggilan video kepada Joni untuk menunjukkan bahwa dia telah berhasil meratakan seluruh anak
buah Joni menangkap Jakava dan telah membawa remote control bom yang terpasang di bank ini. Jadi, di sini Eke pun memaksa Joni agar Joni menjelaskan alasan mengapa Joni menjebak Vihan. Jika tidak, maka Eke akan meledakkan seluruh bank ini, ungkap Eke. Namun karena Joni malah banyak alasan dan tidak mau menjawab alasan mengapa dia menjebak Vihan, Eke pun meledakkan sebagian bank untuk memberikan peringatan kepada Joni bahwa ancamannya tidaklah main-main. Setelah itu, Eke pun menceritakan sesuatu kepada Joni bahwa sebelum dia datang ke tempat ini, Eke menemukan banyak sekali foto-foto di ponsel Vihan yang mana di dalam foto-foto tersebut ada Joni yang secara tidak sengaja ikut terfoto. Sehingga dari foto-foto tersebut, Eke bisa mengetahui bahwa Joni sudah mengikuti Vihan selama bertahun-tahun lamanya. Dan ketika ayah Ramia melihat foto Joni, dia pun menyadari bahwa Joni adalah orang yang sebelumnya pernah ditemui oleh ayah Ramia di sebuah penjara. Tapi anehnya, mengapa Joni bisa mengikuti Vihan selama bertahun-tahun lamanya? Padahal selama bertahun-tahun lamanya, Joni tengah mendekam di dalam penjara. Sehingga dari sini, Eke pun bisa menyimpulkan bahwa sepertinya Joni bukan hanya ada satu, tapi Joni memiliki saudara kembar yang sangat mirip dan identik dengan dirinya. Sehingga Joni bisa melakukan sebuah aksi ganda, yang satu di dalam penjara dan yang satu terus memantau Vihan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, di sini Eke pun meminta Joni untuk memanggil saudara kembarnya tersebut. Yang karena kebohongannya selama ini sudah terbongkar, Joni yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya pergi untuk memanggil saudara kembarnya yang bernama Jamie. Dan melihat mereka berdua, Eke pun mengatakan, "Joni dan Jamie, selama bertahun-tahun kalian sudah melakukan banyak aksi ganda. Dua orang pria, namun bagi dunia kalian hanyalah satu orang. Karena di hadapan dunia dan semua orang, baik Jamie maupun Joni, mereka berdua selalu mengaku bahwa mereka adalah Joni. Jika Jamie pergi keluar, maka Jamie akan menggunakan identitas Joni dan Joni akan bersembunyi. Begitupun sebaliknya, jika Joni pergi keluar, maka Jamie akan bersembunyi. Sehingga selama ini, selain Jakava, tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa Joni dan Jamie adalah dua orang yang berbeda. Dan karena identitasnya telah terbongkar, Jamie pun akhirnya mengatakan alasan mengapa dia menjebak Vihan, di mana semua itu dikarenakan karena Jamie ingin membalas dendam kepada Ramia. Karena bertahun-tahun yang lalu, Ramia telah menjebak Jamie yang membuat Jamie dijebloskan ke dalam penjara dan harus mendekam di dalam penjara selama bertahun-tahun lamanya. Indian Embassy of Spain. Oleh karena itu, hari ini Jamie pun menjebloskan Vihan putra Ramia ke dalam penjara agar Ramia bisa merasakan betapa sakitnya melihat anak tercintanya dijebloskan ke dalam penjara, ungkap Jamie, yang membuat Eke merasa sangat terkejut. Karena ternyata alasan mengapa Jamie menjebak Vihan adalah karena dia ingin membalas dendam kepada Ramia, bukan karena ingin membalas dendam kepadanya. Sementara selama ini, dia mengira bahwa alasan Jamie menjebloskan Vihan ke penjara karena mungkin Jamie adalah salah satu musuhnya di masa lalu, sehingga dia ingin membalas dendam kepada Eke dengan menargetkan Vihan. Yang setelah Eke akhirnya mengetahui alasan mengapa Jamie menjebak Vihan, sambil tersenyum sinis, Eke pun mengatakan bahwa karena Jamie dan Joni sudah mengganggu ketentraman keluarganya, maka bersiaplah, karena mulai detik ini Eke akan memburu mereka berdua, ungkap Eke. Dan setelah itu, Eke pun meledakkan seluruh bank milik Bebel yang membuat seluruh uang milik para gangster yang disimpan di bank ini hancur terbakar. Di mana hal itu membuat Bebel menjadi sangat marah. Marah kepada Eke yang telah menghancurkan banknya dan marah kepada Joni yang tidak bisa menjaga keamanan di banknya ini. Sehingga di sini setelah mencaci maki Joni karena dia telah gagal menjaga banknya, Bebel pun mengatakan
aku akan memberikan waktu selama 3 hari kepadamu. Dan selama 3 hari itu, kau bebas menggunakan seluruh anak buahku. Seluruh gengku adalah milikmu selama 3 hari ke depan. Gunakanlah mereka sesuka hatimu untuk memburu dan menghabisi orang yang telah menghancurkan bankku. Tapi jika dalam waktu 3 hari kau tidak berhasil menghabisi orang yang telah menghancurkan bankku, maka aku akan menghabisimu di hari yang keempat, ungkap Bebel. Jami எங்கடா இருக்க? என்னடா? Mendengar ancaman Bebel, Johnny pun segera menghampiri Jamie untuk memberitahu Jamie tentang ancaman Bebel. Dan setelah itu, Johnny pun memarahi Jamie karena gara-gara keinginan Jamie untuk membalas dendam, kini kehidupan mereka menjadi terancam. Namun di sini, Jamie mengingatkan tentang kejadian beberapa tahun yang lalu di saat Ramia menjebak Jamie sehingga Jamie mengungkapkan seluruh perbuatan jahatnya yang telah mengkonsumsi narkoba, berbisnis narkoba, serta telah melakukan banyak pembunuhan. Yang tanpa Jamie ketahui, ternyata Ramia sedang merekam pembicaraan mereka. Sehingga dengan bukti tersebut, Ramia pun dapat menjebloskan Jamie yang ketika itu mengaku sebagai Johnny ke dalam penjara. Mengingat kejadian itu, Johnny yang awalnya marah kepada Jamie pun langsung luluh. Sehingga kini, mereka berdua pun sepakat untuk melanjutkan misi balas dendam Jamie bersama-sama dengan cara menghabisi Ramia beserta seluruh keluarganya. Bersamaan dengan itu, di penjara remaja, Ramia sedang datang untuk menjenguk Fihan. Dan di sini, Ramia mengatakan agar Fihan tidak usah khawatir karena Ramia akan mengajukan jaminan untuk Fihan. Dan Ramia yakin kalau dengan jaminan yang akan dia ajukan, Ramia akan bisa membebaskan Fihan. Kembali kepada Eke, di mana di sini Engkus dan Tyson yang sudah berkeliling mencari Johnny dan Jamie namun mereka tak kunjung berhasil menemukan mereka berdua. Engkus dan Tyson pun kembali menghampiri Eke untuk melaporkan bahwa mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Johnny maupun Jamie. Namun dengan tenang, di sini Eke mengatakan bahwa dia punya sebuah cara untuk bisa menemukan Johnny dan Jamie, di mana cara tersebut adalah melalui Jakava yang ternyata belum Eke habisi dan saat ini sedang dia sekap. Lalu, di sini Eke pun meminta Jakava untuk mengatakan di mana Johnny dan Jamie berada. Jika tidak, maka Jakava akan dihabisi. Oleh karena itu, di sini Jakava pun mengatakan bahwa dia akan membantu Eke untuk menemukan Johnny dan Jamie. Dan Jakava punya sebuah cara untuk bisa memancing mereka berdua agar mereka keluar dari persembunyian mereka. Di mana cara tersebut adalah Jakava akan mengumpulkan seluruh anggota geng Dark Wolf dan akan membodohi mereka semua. Sehingga dengan begitu, nantinya Eke akan bisa menyergap dan menangkap mereka semua. Dan dengan ditangkapnya seluruh anggota geng Dark Wolf, maka pasti Johnny dan Jamie akan datang dengan sendirinya untuk mencari Eke. Mendengar itu, Eke pun setuju dan meminta Jakava untuk segera memanggil seluruh anggota geng Dark Wolf. Sementara itu di tempat lain, Johnny sedang melakukan panggilan video kepada Otong dan Gofur untuk menanyakan tentang siapakah Eke sebenarnya. Sehingga di sini, Gofur serta Otong pun menceritakan kisah masa lalu Eke. Eke datang ke Mumbai di saat usianya masih sangat muda, kurang lebih seusia dengan Johnny. Dan di usianya tersebut, dengan keberaniannya, Eke pun memasuki dunia gangster dan berhasil membantai beberapa gangster yang ada di Mumbai. Melihat gaya bertarung serta kemampuannya, Otong pun membawa Eke untuk dipertemukan dengan Gofur. Karena Otong berharap kalau Gofur akan merekrut Eke ke dalam kelompoknya. Karena Otong yakin dengan kehadiran Eke, maka kelompok mereka pasti akan bisa menguasai Mumbai. Tapi alih-alih langsung menerima Eke untuk bergabung ke dalam kelompoknya, Gofur justru terkesan jual mahal dengan tidak langsung menerima Eke untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Dan dia mengatakan bahwa dia masih butuh waktu untuk berpikir apakah Eke memang layak untuk dia rekrut atau tidak. Namun sehari setelah kejadian itu, Gofur pun akhirnya tersadar bahwa keputusannya yang tidak langsung menerima Eke adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena sehari setelah itu, ada seorang saudara mafia yang berasal dari Korea bernama Kim datang ke Mumbai untuk menghadiri sebuah rapat. Mengetahui itu, seluruh kelompok gangster yang ada di Mumbai pun dibayar untuk menghabisi Kim. Namun ketika para gangster Mumbai berhasil menemukan keberadaan Kim dan akan menghabisi Kim, tiba-tiba
tiba-tiba mereka semua diserang oleh Eke. Karena ternyata Kim telah membayar Eke agar Eke melindungi Kim selama dia berada di Mumbai. Di mana dengan perlindungan yang diberikan oleh Eke, membuat tidak ada satu orang pun gangster Mumbai yang berhasil menyentuh apalagi menghabisi Kim. Mengetahui Eke melindungi Kim dari incaran seluruh gangster Mumbai, Gofur pun memanggil Eke untuk menanyakan kenapa Eke malah melindungi Kim. Mendengar itu, Eke pun mengatakan, "Kau bilang kau butuh waktu berpikir untuk memberikan aku pekerjaan." Tapi Kim tanpa berpikir dua kali, dia langsung menawariku sebuah pekerjaan. Sehingga tanpa berpikir dua kali aku pun langsung menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Kim, ungkap Eke. Dan seiring dengan berjalannya waktu, karena kehebatan dan kemampuannya, membuat lebih banyak orang ingin mengikuti dan ingin menjadi anak buah Eke. Sehingga perlahan, Eke pun menjelma menjadi gangster yang paling berkuasa di Mumbai. Mendengar kisah masa lalu Eke, Johnny pun meremehkan Eke dengan mengatakan bahwa Eke mungkin adalah gangster yang berkuasa di Mumbai, tapi ini adalah Spanyol. Dia tidak mempunyai kekuasaan apapun di negara ini. Dan kini, aku telah menyewa jasa dari sebuah gangster besar yang ada di Spanyol untuk menghabisi Eke. Di mana gangster tersebut adalah gangster yang dipimpin oleh orang yang sangat berbahaya bernama Simon. Namun sesaat setelah Johnny mengatakan itu, Simon pun datang ke tempat ini. Dan melihat sosok dari Simon, Otong dan Gofur pun ternyata mengenali Simon. Karena ternyata dulunya Simon juga merupakan salah satu gangster yang berasal dari Mumbai. Dan nama aslinya adalah San Muga. Di mana San Muga merupakan keponakan dari Gofur. Sehingga di sini Gofur pun mengatakan, "San Muga, aku sama sekali tidak menyangka. Setelah pergi ke Spanyol dan mengganti namamu menjadi Simon, rupanya kini kau sudah cukup menjadi berani sehingga kini kau berani untuk melawan Eke." Mendengar itu, Simon pun mengatakan, "Paman, Johnny menawarkan sejumlah uang kepadaku untuk menghabisi seseorang. Aku menerimanya karena aku tidak tahu kalau targetku adalah Eke. Tapi setelah akhirnya aku mengetahui bahwa ternyata targetku adalah Eke, aku langsung mengembalikan seluruh uang yang kuterima. Karena aku tahu, aku tidak akan mungkin bisa mengalahkan apalagi menghabisi Eke." Mendengar itu, Johnny pun mengatakan, "Simon, kau itu adalah gangster kelas atas internasional. Mengapa kau begitu takut dengan Eke yang hanya merupakan geng lokal?" Mendengar itu, Simon pun menjawab, "Siapa yang kau sebut geng lokal? Kamu hanya mengenalnya sebagai Eke, tapi kita semua mengenalnya dengan nama Red Dragon. Setelah berhasil melindungi Kim, seorang Don dari Korea mengundang Eke untuk datang ke Korea. Dan kau tahu siapa Don yang mengundang Eke tersebut? Dia adalah Don Lee. Dan bersama-sama dengan Don Lee, Eke telah melakukan banyak pembantaian. Tidak hanya Don Lee, tapi Eke juga pernah diundang ke New York oleh seorang pembunuh bayaran yang paling terkenal, di mana si pembunuh bayaran tersebut adalah John Wick. Dan seperti saat bersama Don Lee, bersama John Wick, Eke juga melakukan banyak sekali penyerangan dan pembantaian. Di mana setelah menyelesaikan pekerjaannya di New York bersama John Wick, Eke pun menjelma menjadi sosok yang lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Siapapun orang yang dia targetkan, pasti akan binasa. Siapapun orang yang berani menentangnya, pasti akan tewas. Dan itulah dia Eke, sosok yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan dirinya di masa kejayaannya. Dan satu-satunya alasan mengapa Eke berhenti dari dunia kriminal adalah keluarganya. Dan sekarang kau malah mencoba menargetkan keluarganya. Sungguh, kau sedang menghadapi masalah yang begitu sangatlah besar, ungkap Simon. Di mana di tengah-tengah obrolan mereka, Johnny pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Jakava. Di mana di sini Jakava
mengatakan kalau dia telah berhasil menjebak Eke. Jakava berbohong kepada Eke bahwa dia akan membantu menangkap Johnny dengan cara mengumpulkan para anak buah Johnny di gangster Dark Wolf. Padahal tujuan Jakava yang sebenarnya dalam mengumpulkan seluruh anggota geng Dark Wolf adalah dia ingin mengepung, menyergap dan menghabisi Eke bersama para anggota geng Dark Wolf. Mendengar itu, Johnny pun merasa sangat senang, sehingga dia pun mengaktifkan loudspeaker agar Gofur, Otong serta Simon dapat mendengar suara teriakan kematian Eke. Namun alangkah terkejutnya Johnny ketika ternyata Eke telah mengetahui rencana Jakava yang sebenarnya, dan Eke langsung mendorodot dan menghabisi seluruh anak buah Johnny sekaligus. Setelah itu, Eke pun menghampiri Jakava yang sengaja dia sisakan untuk menanyakan di manakah Johnny dan Jamie berada. Namun karena Jakava tidak mau memberitahukan di manakah mereka berdua berada, Eke pun Bless you. Bersamaan dengan itu, Simon serta Gofur dan Otong pun sedang menertawakan Johnny atas kegagalannya. Dan di sini, Otong pun memberikan saran kepada Johnny agar sebaiknya Johnny pergi menghampiri Eke dan meminta maaf serta ampunan dari Eke. Jamie. Kemudian, Johnny pun kembali ke markasnya untuk menemui Jamie guna melaporkan apa yang telah terjadi kepada Jamie. Mendengar itu, Jamie pun mempunyai sebuah ide untuk bisa mengalahkan Eke, di mana pertama-tama Jamie akan menggagalkan jaminan yang sedang diajukan oleh Ramia untuk membebaskan Fihan. I have 3 documents in here, all signed and done. Okay. Thank you, madam. Excuse me, sir. There is a problem. Sehingga ketika Ramia sedikit lagi akan berhasil mengeluarkan Fihan dengan jaminan yang dia ajukan, tiba-tiba dia dihampiri oleh beberapa orang yang datang untuk menyampaikan sesuatu, bahwa jaminan yang diajukan oleh Ramia tidak bisa disetujui. Semua itu dikarenakan karena ayah dari Nitya telah mengajukan tuntutan kepada Fihan atas hilangnya Nitya. போலீஸ் ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க. வியான் கூட தான் கடைசியா இருந்தான்னு எவிடன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. Hello. ஏகே அந்த பொண்ணோட பாடி. Dan tak lama setelah itu, para polisi pun tiba-tiba saja menemukan jasad Nitya serta sebuah rekaman video yang menunjukkan bahwa terakhir kali sebelum dia menghilang seminggu yang lalu, Nitya pergi bersama Fihan. Sehingga dengan bukti-bukti tersebut, para polisi pun menduga bahwa Fihanlah orang yang telah menghabisi Nitya. Sehingga dengan kejadian ini, jaminan yang diajukan oleh Ramia pun ditolak karena kini kasus yang menjerat Fihan bukan hanya kasus narkoba, melainkan juga kasus pembunuhan. Di mana karena kasus ini juga, Fihan yang tadinya ditahan di penjara remaja, kini hakim memutuskan untuk memindahkan Fihan ke penjara utama. Karena meskipun Fihan masuk dalam kategori di bawah umur, tapi kasus pembunuhan adalah kasus yang tidak bisa ditoleransi. Drug case ஓட இந்த பொண்ணுக்கு சேர்ந்து ரொம்ப strong. Dan Eke yang mendengar berita tersebut, dia pun segera pergi ke penjara remaja untuk melihat Fihan yang akan dipindahkan ke penjara utama. Namun di sini, tiba-tiba Eke mendapatkan panggilan telepon dari Jamie yang mengatakan bahwa dialah dalang dibalik semua ini. Tapi semua ini bukanlah tujuan utamanya, karena tujuan utamanya adalah menghabisi Fihan di saat Fihan sedang dalam perjalanan saat dia akan dipindahkan menuju penjara utama. Mendengar itu, Eke pun berniat untuk menemani dan melindungi Fihan ketika Fihan sedang dalam perjalanan menuju penjara utama. Tapi sayangnya, niat Eke tersebut sudah terbaca oleh Jamie. Dan di sini, Jamie mengatakan bahwa rencananya bukan hanya ingin menghabisi Fihan, tapi kali ini dia juga sudah menyewa beberapa orang untuk menghabisi Ramia yang kini sedang dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah rapat. Mendengar itu, Eke pun sontak merasa sangat bingung, karena jika dia pergi untuk melindungi Fihan, maka Ramia akan tewas. Dan jika dia pergi untuk menyelamatkan Ramia, maka Fihan akan tewas. Di mana kebingungan Eke tersebut, sontak saja membuat Jamie merasa sangat senang dan bahagia. Sehingga Jamie tak henti-hentinya terus mengolok-olok Eke atas kekalahannya tersebut.
Yang ketika Jamie menutup teleponnya, Ramia sudah dalam keadaan terkepung oleh sekelompok pembunuh bayaran yang disewa oleh Jamie. Namun alih-alih langsung menghabisinya, si pembunuh bayaran ini malah membawa Ramia ke markasnya karena ternyata orang yang disewa oleh Jamie untuk menghabisi Ramia ini merupakan seorang wanita yang merupakan teman masa lalu dari Eke. Sehingga alih-alih menghabisi Ramia, si wanita yang bernama Pria ini pun malah membawa Ramia ke markasnya lalu menelpon Eke untuk memberitahunya bahwa Ramia telah aman bersamanya. Di mana hal itu sontak saja membuat Eke merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Pria karena telah menyelamatkan dan melindungi Ramia meskipun Jamie telah menyewa jasanya untuk menghabisi Ramia. Yang karena Pria sudah dalam keadaan aman, kini tugas Eke pun hanya tinggal satu, yaitu melindungi Vihan anaknya. Dan di malam harinya, Jamie bersama para anak buahnya pun berusaha menyerang para polisi yang sedang konvoi untuk memindahkan Vihan. Namun ketika Jamie bersama para anak buahnya mengira bahwa mereka akan berhasil menghabisi Vihan, Tiba-tiba Eke datang bersama Tyson dan juga Engkus, di mana kedatangan mereka tentu saja adalah untuk melawan Jamie dan para anak buahnya untuk melindungi Vihan. Sehingga di sini terjadilah kejar-kejaran serta peperangan antara kelompok Jamie melawan kelompok Eke. Yang setelah berhasil menjatuhkan beberapa anak buah Jamie, Eke pun melompat dan merebut mobil polisi yang sedang membawa Vihan. Sehingga kini, Eke pun bisa melindungi Vihan secara langsung dari jarak dekat. Di mana dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, dengan menggunakan mobil polisi ini, Eke pun akhirnya bisa menjatuhkan Jamie beserta seluruh anak buahnya. Sehingga Eke bisa menggagalkan usaha Johnny serta Jamie yang ingin menghabisi Vihan. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh Ramia yang telah membawa para petugas kepolisian dan bermaksud untuk membawa kembali Vihan dari tangan Eke untuk diantarkan ke penjara pusat sesuai dengan perintah dari hakim. Karena meskipun Ramia ingin Vihan terbebas, tapi Ramia tidak mau Vihan terbebas dengan cara yang salah dan ingin Vihan terbebas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Eke, you're under arrest. Di keesokan harinya, Engkus pun mendatangi Eke untuk menanyakan mengapa Eke malah memberikan Vihan kepada Ramia dan membiarkan Vihan dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana jika Jamie dan Johnny mengirimkan orang-orangnya untuk menghabisi Vihan di dalam penjara, ungkap Engkus. Mendengar itu, dengan santai Eke pun mengatakan agar Engkus tidak usah khawatir karena Eke telah mengirimkan seseorang untuk melindungi Vihan di dalam penjara. Dan orang itu adalah... Ya, dia adalah Uchen. Bagi yang sudah lupa siapa Uchen, Uchen adalah salah satu tahanan yang dipenjara di penjara pusat kota Mumbai yang satu sel dengan Ucup di awal film. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Johnny dan Jamie pun sedang merasa bingung karena mereka sudah kehabisan cara untuk bisa mengalahkan Eke. Namun di sini, Jamie mengatakan bahwa mereka masih ada satu cara untuk bisa mengalahkan Eke. Dan cara itu tidaklah sulit, di mana mereka hanya tinggal bersembunyi dan tidak keluar dari persembunyian mereka agar Eke tidak bisa menemukan mereka. Karena besok sidang akhir untuk Vihan akan diselenggarakan. Sehingga apabila Eke tidak berhasil menemukan mereka, maka Eke tidak akan bisa membuktikan bahwa Vihan tidak bersalah di pengadilan nanti. Sehingga dengan begitu, maka Vihan akan dinyatakan bersalah. நீ தேடிட்டு இருக்கிற ஜானியை பத்தின முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன். இத்தனை நாளா பேபிளோட க்ரூஸ்ல தான் ஜானி Kembali kepada Eke, di mana di sini Eke sedang melakukan panggilan video dengan Pria. Dan di sini Pria menjelaskan bahwa dia telah berhasil mendapatkan beberapa informasi penting tentang Johnny dan Jamie. Dan informasi tersebut adalah, yang pertama, tempat persembunyian Johnny dan Jamie ternyata ada di dalam kapal pesiar milik Bebel. Dan yang kedua, mayat Nitya yang dikirimkan kepada pihak kepolisian oleh Jamie ternyata bukanlah mayat Nitya. Karena ternyata Johnny dan Jamie masih menyimpan dan menyembunyikan mayat Nitya yang asli di dalam kapal pesiar milik Bebel. ரெண்டு பேரும் ஹைட் அவுட்ல இருந்தாங்க.
Kembali kepada Johnny dan Jamie, di mana di sini Jamie sedang bersembunyi di salah satu ruangan kapal pesiar milik Bebel sambil bersenang-senang bersama pacarnya. Dan mungkin kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika kita mengetahui sosok dari pacar Jamie ini, di mana ternyata ya, dia adalah Nitya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nitya telah bersekongkol dengan Jamie untuk menjebak Vihan, dan Nitya telah memalsukan kematiannya. Bersamaan dengan itu, Johnny bersama Big Daddy dan para anak buah Bebel sedang mengadakan sebuah acara di atas kapal pesiar milik Bebel, di mana acara tersebut juga disaksikan oleh Bebel melalui panggilan video. Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah saat ini Eke telah menyusup masuk ke dalam kapal pesiar ini untuk menangkap Johnny serta Jamie, serta untuk mencari mayat Nitya yang asli. Dan ketika Eke masuk ke dalam kapal pesiar ini, dia menemukan ruangan tempat di mana Jamie dan Nitya sedang bersenang-senang. Melihat itu, akhirnya Eke pun tersadar bahwa Nitya telah bersekongkol dengan Jamie untuk menjebak Vihan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, Eke pun langsung menangkap Jamie serta Nitya yang telah menipu putranya. Tapi sayangnya, di sini kita tidak bisa melihat bagaimana cara Eke bisa meringkus Jamie serta Nitya, karena memang kejadian tersebut tidak diperlihatkan oleh sutradaranya. We have to safeguard him. Let's show him up, guys. Johnny's our most trustworthy kid. Sementara itu di atas kapal, Big Daddy sedang memeriahkan acaranya dengan mengundang seorang pesulap. Namun jika kalian sadar, pesulap yang diundang oleh Big Daddy ini adalah Engkus yang menyamar. Dan di sini, Engkus pun mengatakan bahwa dengan trik sulapnya, dia bisa membuat Johnny menjadi dua. Abracadabra. Double action. Dan alangkah terkejutnya Big Daddy, Bebel, beserta semua orang ketika mereka melihat dua orang Johnny. Karena ternyata, meskipun selama ini Johnny dan Jamie tinggal di dalam kapal pesiar Bebel, tapi Bebel tidak pernah tahu kalau ternyata Johnny punya saudara kembar yang bernama Jamie. Sehingga dari sini, Bebel beserta Big Daddy pun akhirnya menyadari bahwa selama ini Johnny telah menipu semua orang. Lalu, di sini Eke pun menjelaskan semuanya kepada semua orang, bahwa selama ini Johnny dan saudara kembarnya Jamie telah menipu semua orang dengan satu identitas. Dan di tengah-tengah rasa terkejutnya, meskipun Big Daddy merasa bahwa dia telah ditipu oleh Johnny, tapi karena sekarang Eke yang merupakan orang yang telah menghancurkan Bang Bebel ada di hadapannya, Big Daddy pun mengkesampingkan dulu masalah Johnny dan dia pun mencoba untuk menangkap serta menghabisi Eke. Namun niat Big Daddy pun terhenti karena ternyata di dalam kapal tersebut beberapa anak buah pria sudah menyusup dan menyamar menjadi pengunjung di dalam acara yang diadakan oleh Big Daddy ini. Dan kini mereka telah berhasil mengepung Big Daddy beserta para anak buahnya dari berbagai penjuru. Sehingga dengan begitu Eke pun bisa pergi meninggalkan kapal ini dengan membawa Jamie beserta Nitya untuk dibawa ke pengadilan. Singkat cerita, Johnny pun telah dipanggil oleh Bebel yang marah karena ternyata selama ini Johnny telah menipunya. Dimana karena kemarahannya tersebut, Bebel pun mendorodot Johnny dengan senjatanya. Namun Bebel ternyata hanya menggertak Johnny saja tanpa menghabisinya. Lalu di sini Johnny pun mengatakan, "Aku masih punya waktu 6 jam lagi dari 3 hari yang kau berikan sebelumnya. Jadi izinkan aku pergi untuk menyelamatkan saudaraku dan untuk menghabisi Eke. Dan jika aku gagal menghabisi Eke dalam sisa waktu 6 jamku, maka silahkan kau habisi aku," ungkap Johnny. Sementara itu, di dalam penjara, Vihan masih sangat galau karena dia terus kepikiran dengan Nitya yang tewas gara-gara dirinya. Tapi kemudian, Uchen menghampiri Vihan, lalu ada seorang petugas polisi yang memberikan sebuah ponsel kepada Uchen. Dan melalui ponsel tersebut, Uchen pun menunjukkan video Nitya yang ternyata masih hidup dan sedang bersenang-senang dengan Jamie. Melihat itu, akhirnya Vihan pun tersadar bahwa Nitya telah menipunya. Di mana hal itu membuat rasa bersalah di hati Vihan hilang seketika. Mamse,
Dan setelah berhasil menangkap Jamie serta Nitya, Eke pun segera menyerahkan mereka berdua kepada Engkus untuk diserahkan ke pengadilan. Dan kini, Engkus tengah menyekap mereka berdua untuk dihadirkan di persidangan Vihan yang akan diadakan esok hari. Dan tak lama setelah itu, Ramia pun datang menghampiri Eke. Di mana di sini, Ramia yang mengira bahwa sumber dari semua masalah yang terjadi ini adalah Eke, meminta Eke agar sebaiknya dia segera kembali ke India. Dan masalah Vihan, Ramia sendirilah yang akan menyelesaikannya dengan jalur hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kebetulan Ramia telah mengetahui tempat di mana Engkus menyembunyikan Nitya yang ternyata masih hidup. Jadi Ramia berniat membawa Nitya untuk dihadirkan di pengadilan agar Vihan bisa dibebaskan. Yang karena Eke tidak bisa menentang permintaan Ramia, Eke pun dengan sangat terpaksa menuruti permintaan Ramia untuk kembali ke India. Dan untuk memastikan kalau Eke benar-benar akan kembali ke India, Ramia pun menugaskan pihak kepolisian untuk mengawal Eke sampai Eke benar-benar menaiki pesawat dan terbang menuju India. Sementara Eke sedang dibawa ke bandara, Ramia pergi ke tempat di mana Engkus menyembunyikan Nitya. Yang karena Ramia adalah istri Eke, para penjaga pun membiarkan Ramia untuk masuk ke dalam. Di mana ketika Ramia melihat Jamie, sambil marah-marah, Ramia pun bertanya kepada Jamie tentang kenapa dia menjebak Vihan. Dan tanpa menjelaskan apapun, Jamie pun memberikan sebuah gelang yang ternyata itu adalah gelang milik Ramia yang dulu dicuri oleh Jamie pada saat Ramia menjebak Jamie untuk dijebloskan ke dalam penjara. Dan melihat gelang tersebut, akhirnya Ramia pun tersadar bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Johnny yang dulu dia jebloskan ke dalam penjara. Namun di sini Jamie menjelaskan bahwa dia adalah Jamie dan bukan Johnny. Johnny? Jamie. Dan di tengah-tengah rasa terkejut Ramia, Johnny pun datang untuk menyelamatkan Jamie. Di mana Johnny berhasil menghabisi seluruh penjaga dan berhasil menangkap Ramia. Di mana ternyata alasan mengapa Johnny bisa menemukan tempat ini adalah karena dia mengikuti Ramia. Yang setelah Johnny berhasil membebaskan Johnny serta Nitya, Johnny pun berniat untuk menghabisi Ramia. Tapi untunglah Engkus datang dan berhasil menyelamatkan Ramia. Lalu Engkus pun menyuruh Ramia untuk segera membawa Nitya pergi dan urusan Johnny serta Jamie biarlah dia yang akan mengurusnya. Yang setelah kejar-kejaran cukup lama, akhirnya Johnny pun berhasil mengejar Ramia yang sedang berusaha membawa Nitya untuk kabur melarikan diri. Dan Johnny juga berhasil menembak bahu Ramia. Melihat adiknya tertembak, Engkus pun mencoba menghentikan Johnny. Dan ketika Engkus berhasil meringkus Johnny, Nitya yang mencoba membantu Johnny didorong oleh Engkus sehingga dia pun hampir saja terjatuh. Melihat itu, Johnny pun langsung mendorong Engkus dan berlari untuk menyelamatkan Nitya, pacar dari saudara kembarnya. Yang ketika Johnny sedang berusaha menyelamatkan Nitya, Jamie pun datang dan berhasil membokong serta menembak Engkus. Kemudian, Jamie pun segera berlari untuk menyelamatkan Johnny yang hampir saja terjatuh. Dan di momen ini, Johnny yang sedang memegang erat tangan Nitya meminta izin kepada Jamie untuk melepaskan Nitya agar Jamie bisa lebih mudah menariknya ke atas. Apalagi kini Nitya merupakan beban bagi mereka berdua. Karena jika seandainya Nitya tetap hidup dan dia berhasil dibawa ke pengadilan, maka usaha Jamie selama ini untuk membalas dendam kepada Ramia akan menjadi sia-sia. Awalnya Jamie tidak setuju dan tidak mau Nitya tewas karena Jamie dan Nitya sama-sama saling mencintai. Apalagi selama ini Nitya telah banyak membantu dirinya untuk bisa menjebak Vihan, di mana Nitya berpura-pura menyukai Vihan dan berpacaran dengan Vihan, padahal dia ingin menjebaknya. Namun karena perkataan Johnny ada benarnya, karena Nitya kini merupakan beban bagi mereka berdua untuk bisa melancarkan usaha balas dendamnya, Jamie pun secara terpaksa akhirnya menghabisi Nitya. Pada saat sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit,
Engkus pun memarahi Ramia habis-habisan karena Engkus sudah muak dengan Ramia yang sok mengikuti aturan, sok mengikuti hukum, dan sok selalu merasa paling benar serta selalu menyalahkan Eke. Padahal selama ini Ramia lah orang yang selalu mengacaukan semuanya. Dan Engkus menjelaskan, jika seandainya Eke ada di sini sekarang, maka pasti semua ini tidak akan terjadi. Kau selalu menyalahkan dia atas segala hal yang terjadi. Padahal semua ini adalah salahmu. Alasan mengapa Jamie menjebak Vihan bukan karena dia adalah musuh Eke dan ingin membalas dendam kepadanya, melainkan dia ingin membalas dendam kepadamu karena kau telah menjebloskannya ke dalam penjara bertahun-tahun yang lalu. Dan kau tahu, meskipun kau selalu menyalahkannya, tapi Eke tidak mau menghancurkan hatimu. Dia menyembunyikan kenyataan bahwa semua masalah ini terjadi adalah karenamu. Dia menyembunyikan fakta bahwa Jamie ingin membalas dendam kepadamu, padahal dialah yang pertama kali mengetahui hal itu. Semua itu dia lakukan untuk menjaga perasaanmu, ungkap Engkus, yang sontak saja membuat Ramia merasa bersedih dan merasa bersalah. Dulu kau memintanya untuk masuk penjara. Sekarang kau memintanya untuk pergi meninggalkan negara ini. Seharusnya saat ini kita sudah bisa membebaskan Vihan, tapi karena sikapmu yang sok tahu dan sok merasa paling benar, Johnny dan Jamie kini bisa kabur melarikan diri, ungkap Engkus yang mengeluarkan semua unek-uneknya. Ticket please. Bersamaan dengan itu, Eke pun sudah tiba di bandara, tapi tiba-tiba dia dihalangi oleh seseorang. Dan ketika orang ini menyuruh Eke untuk masuk, dia tidak mengizinkan para polisi untuk masuk menemani Eke. Sehingga para polisi ini akhirnya tidak bisa melanjutkan perintah Ramia untuk memastikan agar Eke menaiki pesawat menuju ke India. Oleh karena itu, Eke pun bisa keluar dari bandara dan tidak jadi pulang ke India. Kemudian Eke pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ramia. Dan di sini Ramia yang sudah menyadari kesalahannya pun akhirnya meminta maaf kepada Eke. Karena selama ini dia selalu bersikap sok pintar dan sok mengikuti aturan serta hukum dan selalu menyalahkan Eke karena Eke adalah seorang gangster. Yang di tengah-tengah pembicaraan mereka, Johnny dan Jamie pun menelpon Eke untuk mengolok-ngolok Eke atas kegagalannya membawa Jamie serta Nitya ke pengadilan. Namun tiba-tiba Nitya merebut ponsel Eke dan mengatakan, alasan kalian masih bisa selamat dari tangan suamiku saat ini adalah karena aku. Aku yang menahan suamiku sehingga kalian masih selamat. Tapi sekarang ceritanya akan berbeda. Diamlah di tempat kalian berada saat ini. Karena sebentar lagi suamiku akan datang untuk meringkus kalian. Red Dragon is coming for you. Dimana setelah itu Ramia pun berkata kepada Eke, selama bertahun-tahun aku selalu memandang bahwa caramu adalah salah. Tapi untuk pertama kalinya sekarang aku merasa bahwa cara yang kamu gunakan adalah cara yang paling benar. Berangkatlah dan selesaikan tugasmu, ungkap Ramia sambil memberikan keling legendaris milik Eke yang dulu dia tinggalkan di dekat Vihan di saat Vihan dilahirkan. Oleh karena itu, Eke pun segera berangkat menuju kediaman Johnny serta Jamie untuk menuntaskan semua permasalahan ini. Yang setibanya di tempat Johnny serta Jamie, Eke pun langsung dihadang oleh Johnny serta Jamie. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Awalnya, Eke pun kesulitan untuk melawan mereka berdua. Dan di tengah-tengah kesulitannya, Johnny serta Jamie pun menjelaskan bahwa saat ini mereka berdua juga telah mengirim para anak buah mereka ke dalam penjara untuk menghabisi Vihan di sana. Mendengar itu, Eke pun kembali bangkit dan berhasil melepaskan diri dari kuncian Johnny serta Jamie lalu menghajar mereka berdua. Karena ternyata sedari tadi dia hanya bermain-main dan belum bertarung secara serius.
Di mana setelah akhirnya Eke bertarung dengan serius dan mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya, Johnny serta Jamie pun bisa dia taklukkan dengan mudah. Bahkan, meskipun para anak buahnya mulai berdatangan untuk membantu mereka berdua, itu semua tidak jadi masalah bagi Eke. Karena Eke tetap bisa melawan dan mengalahkan mereka semua, lalu memborgol dan menangkap Johnny serta Jamie. Bersamaan dengan itu, di dalam penjara, atas perintah Johnny, salah satu polisi pun mengeluarkan Vihan dari dalam selnya. Sehingga, para orang-orang suruhan Johnny serta Jamie pun bisa menghajar Vihan dan mencoba untuk menghabisinya. Namun ketika Vihan sedang tidak berdaya dan sedang dihajar oleh para orang-orang suruhan Johnny serta Jamie, tiba-tiba datanglah Tyson serta Angkus dan Uchen yang datang untuk melindungi dan menyelamatkan Vihan. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Sehingga dengan begitu, Vihan pun akhirnya bisa diselamatkan. Dan Johnny serta Jamie bisa ditangkap oleh Eke, lalu Eke pun membawa mereka berdua untuk diserahkan ke pengadilan. Namun ketika Eke sedang dalam perjalanan untuk membawa Johnny serta Jamie, di tempat lain, Bebel pun menelpon semua anak buahnya karena kini waktu 6 jam yang dia berikan kepada Johnny telah berakhir. Sehingga ini saatnya bagi dirinya untuk turun tangan langsung untuk menghabisi Johnny serta Jamie dan juga menghabisi Eke yang telah menghancurkan bank miliknya. Sehingga ketika Eke sedang dalam perjalanan untuk membawa Jamie serta Johnny ke pengadilan, tiba-tiba dia dikepung oleh seluruh anak buah Bebel. Melihat itu, Jamie pun tersenyum bahagia karena pada akhirnya seluruh usaha Eke hanya akan sia-sia. Pada akhirnya Eke tidak akan bisa membawa mereka ke pengadilan karena Eke beserta Johnny dan juga Jamie akan tewas oleh para anak buah Bebel di tempat ini. Sehingga dengan begitu, Vihan akan tetap mendekam di dalam penjara dan tidak akan bisa diselamatkan. Namun bukannya takut atau panik ataupun tegang, Eke malah terlihat biasa saja. Bahkan malah terlihat sangat santai. Karena ternyata mobilnya ini merupakan mobil canggih yang anti peluru. Sehingga tembakan-tembakan yang dilesatkan ke arahnya tidak bisa menembus mobilnya. Tidak hanya itu, tapi bahkan mobilnya ini juga merupakan mobil super canggih yang sudah dilengkapi dengan banyak senjata canggih. Sehingga cukup hanya dengan memijit sebuah tombol saja, mobil Eke ini mengeluarkan banyak senjata canggih yang tersembunyi di dalam mobilnya ini. Di mana hal itu sontak saja membuat Jamie beserta seluruh anak buah Bebel pun merasa sangat terkejut. Dan setelah itu, sehingga dengan begitu, Eke pun pada akhirnya mampu meratakan seluruh anak buah Bebel yang membuat Eke pun akhirnya bisa membawa Jamie serta Johnny ke persidangan. Sehingga dengan begitu, pada akhirnya Eke pun bisa membuktikan bahwa Vihan tidaklah bersalah yang membuat Vihan akhirnya bisa dibebaskan. Sementara Johnny serta Jamie, mereka pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. This court declares him not guilty, as Vihan has also been proven innocent. Singkat cerita, hari ulang tahun Vihan yang ke-18 pun akhirnya telah tiba. Dan di momen ini, setelah penantian selama 18 tahun lamanya, Vihan dan Eke pun akhirnya bisa bertemu secara langsung di sebuah momen yang istimewa. Singkat cerita, 6 bulan pun telah berlalu, di mana di sini Jamie serta Johnny pun sudah bekerja sama dengan kartel dari Kolombia untuk bisa meloloskan diri dari dalam penjara. Sehingga ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk dipindahkan menuju ke penjara pusat, tiba-tiba
kartel Kolombia pun datang menyelamatkan mereka berdua dan berhasil menghabisi seluruh polisi yang bertugas mengawal Jamie serta Johnny. Namun ketika mereka semua merasa bahwa mereka akan berhasil kabur melarikan diri, tiba-tiba datanglah Eke yang langsung menghabisi seluruh kartel Kolombia yang mencoba untuk menyelamatkan Johnny serta Jamie. Dan ketika seluruh kartel Kolombia berhasil diratakan, Eke pun bersiap untuk menghabisi Johnny serta Jamie. Tapi sebelum Eke menarik pelatuk senjatanya untuk menghabisi Johnny serta Jamie, seperti biasa, film pun keburu berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.